tertawa, tersenyum. Regu B, bisikan apakah yang pertama regu B? Bisikan yang pertama adalah karena Nabi akan meninggal. 100 untuk regu B. Regu C, bisikan apakah yang membuat Sayyidatuna Fatimah tersenyum? Regu C, padahal waktu itu sudah diberitahu bahwa hari ini saya akan meninggal. Namun bisikan itu mampu membuat Siti Fatimah tersenyum. Regu C. Regu C. 1, 2, 3. Dilempar. Regu B. Bisikan yang kedua adalah karena Fatimah yang akan setelah Nabi adalah Fatimah yang akan menyusulnya. Menyusul. Bisikan kematian saya kabul sang Rasulullah maring kok mati be na Fatimah. Tersenyum Fatimah. 150 untuk regu B, 0 untuk regu C. Ada Siti Fatimah jadi ya. Mana Hakimah Barbar? Pertanyaan untuk regu A. Siapakah di antara korban perang Uhud yang tersohor serta siapa yang telah membunuhnya dan siapa pula nama orang yang memakan jantungnya? A. Hamzah. Hamzah. Terus Ubay. Lempar. Regu C. Yang mati syahid adalah Hamzah dan yang memakan jantungnya ialah Hindun bin Utbah. Terus yang membunuh siapa? Wahsy. 50 untuk regu C, 0 untuk regu A. Pertanyaan untuk regu B. Saat diketahui bahwa bukit ditinggalkan hingga kosong, maka ada seseorang yang menyerbu orang-orang Islam dari belakang dengan serbuan yang sangat hebat. Siapakah nama orang yang menyerbu orang-orang Islam? Siapa yang menyerbu orang Islam saat meninggalkan bukit? Regu B. Satu. Dua. Rasulullah makon soro juga bukit. Soro cek tina bukit kini. Karena pada orang saya mengintai, pada orang saya ngabusuk, pada saya jogo. Tapi orang-orang saya pakon ra nyingla atina deka bukit. Pertanyaan siapa saya nyerang orang-orang Islam dari budi ke ruah? Lempar A, C, C. Khalid bin Walid. 50 untuk regu C, 0 untuk regu B. Pertanyaannya, pada tahun berapakah Hasan bin Ali dilahirkan dan tahun berapa pula Husin bin Ali dilahirkan? Hasan dilahirkan pada tahun keempat Hijrah. Husain dilahirkan pada tahun ketiga Hijrah. Lempar. Regu B. Hasan dilahirkan pada tahun ketiga Hijrah. Husain dilahirkan pada tahun keempat Hijrah. Apa ini? 50 untuk regu B, 0 untuk regu C.
Setelah Rasulullah membisikkan sesuatu ke telinga kanan kiri Siti Fatimah regu A, lalu Rasulullah memanggil cucunya. Komboya dipanggil, yaitu Hasan dan Husain. Lalu memeluk keduanya dan memberikan nasihat yang baik. Beliau juga memanggil para istri-istri beliau, yang jumlahnya istri beliau ada berapa regu A? 11. 100 untuk regu A. Di antara istri Rasulullah yang 11 jumlahnya pernah berkata, istri Rasulullah ini berkata seperti ini, aku adalah orang yang paling beruntung. Rasulullah meninggal dunia di rumahku pada hari giliranku berada dalam rangkulan dadaku. Allah menyatukan antara ludahku dan ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat wafat. Siapa istri Rasulullah yang menyatukan ludahnya dan ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Regu B. Siti Aisyah. 100 untuk regu B. Regu C. Setelah Aisyah menuturkan seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakaratul maut. Saat-saat sakaratul maut tersebut ada sahabat yang membawakan siwak. Saat Rasulullah berada dalam pangkuan Siti Aisyah, maka ada sahabat yang membawakan siwak. Siti Aisyah menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan siwak yang dibawa oleh sahabat tersebut? Rasulullah berisyarah dengan kepalanya aunggu sehingga siwak tersebut diambil. Sahabat siapa yang bawa siwak? Tergusi Abdurrahman bin satu bin Zaid. dilempar. Abdurrahman bin kosong untuk regu C. 50 untuk regu C, kosong untuk A dan B. Abdurrahman bin Abu Bakar. Pertanyaan untuk regu A. Coba sebutkan tebusan tawanan perang Badar bagi yang kaya dan yang miskin. Ada ini. Undang-undang. Bagi yang miskin dan tahu membaca, oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengajarkan anak kecil 10. Bagi yang kaya 1000 dirham. sampai 4000. 100 untuk regu A. Pertanyaan untuk regu B. Mengapa Sayyidina Utsman bin Affan memiliki julukan Dzunnurain? Karena menikahi dua putri Nabi. 100 untuk regu B. Pertanyaan untuk regu C. Berapakah jumlah orang ahli pemanah dalam perang Uhud yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga bukit? 50 50 apa? orang pemanah. 100 untuk regu C.
Pertanyaan terakhir dari Baba Lebaran, perhatikan. Sesudah Siti Aisyah mengambilkan siwak yang dipegang oleh sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan atau jari jemarinya, mengarahkan pandangannya ke arah langit rumah, dan kedua bibir beliau bergerak-gerak. Aisyah masih sempat mendengar sabda beliau pada saat-saat itu, bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, shodiqin, suhada, dan solihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku, pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang terakhir ini diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disusul dengan tangan beliau yang melemah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah wafat pada hari Senin. Wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terjadi selagi waktu duha, terasa panas pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, dalam usia 63 tahun lebih 4 hari. Kabar ini terdengar ke pelosok Madinah. Kesedihan langsung menyebar seluruh pelosok Madinah, seakan berubah menjadi muram. Anas menuturkan, aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih baik selain dari hari saat Rasulullah SAW masuk ke tempat kami, dan tidak pernah kulihat hari yang lebih buruk dan lebih muram selain dari saat Rasulullah SAW meninggal. Setelah itu ada sahabat mendengar kabar kematian Rasulullah, berdiri mematung seperti tidak sadar. Dia berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik beranggapan bahwa Rasulullah SAW wafat. Sahabat tersebut berkata bahwa Rasulullah tidak meninggal. Dia seperti Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya selama 40 hari, lalu dia akan kembali lagi. Sayyidina Abu Bakar yang rumahnya ada di atas dataran tinggi, dia keluar dari rumahnya karena sahabat sudah ricuh pada saat itu. Berkuda masuk langsung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia keluar. Setelah dia masuk ke rumahnya Siti Aisyah, dia keluar tahu bahwa Rasulullah telah wafat. Maka naiklah ke mimbar. Sayyidina Abu Bakar naik ke mimbar. Wahai orang-orang muslimin, jika engkau menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Jika engkau menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tidak pernah mati. Ayat yang dibacakan pada saat itu adalah wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ila akhirih. Siapa sahabat yang tidak percaya terhadap kematian Rasulullah? Regu A. Sayyidina Utsman. Dilempar. Regu C. Sayyidina Umar. 0 untuk regu A, 50 untuk regu C. Mereka tidak tahu tentang ayat yang turun pada saat itu, namun Sayyidina Abu Bakar telah menyampaikan kepada para sahabat sehingga mereka terdiam dan percaya bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Sebelum mengurus jasad Rasulullah, silang berpendapat pengganti beliau terjadi dialog di antara mereka. Tepatnya pada hari Senin mereka memikirkan tentang siapa yang harus mengganti Sayyidina Abu Bakar. Pada hari Selasa, para sanak keluarga memandikan jasad beliau tanpa melepas kain yang menyelubungi. Adapun yang memandikan adalah titik-titik siapa saja yang memandikan Rasulullah SAW mergube. Satu, 2, 3 dilempar. Regu A dan C. Kosong untuk regu B.
Yang memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah Al-Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Fat Qatsam, kedua anak Al-Abbas, Sarqam, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Usamah bin Zaid dan Aus bin Khalili. Al-Abbas. Pertanyaannya Reguse, siapa yang bertugas membolak-balikan jasad Rasulullah dan siapa pula yang mengguyurkan air pada tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang membolak-balikkan adalah Ali, Al-Abbas, Terus Qatsam, yang bertugas mengguyurkan air? dua anak Al-Abbas. 50 untuk regu C. 50. Pertanyaan untuk regu A. Coba sebutkan 3 orang yang mengabarkan tentang berita kebohongan itu. Sebutkan nama-namanya. 3 orang yang memberi kabar kebohongan. Regu A. 1, 2. Kabar kebohongan jong. Lo orang sapaan kira. 3 dilempar. Regu C. Hamna binti Jasi, Mista binti Utsatsal, Hasan binti Sabit, Hasan Hasan bin Sabit. 25 untuk regu C, 0 untuk regu A. Pertanyaan untuk regu B. Siapakah istri-istri Rasulullah yang bersama dengan beliau dalam perang Banu Mustalik? Regu B. 1, 2, 2 Saparo. Regu B. Siapa istri Rasulullah norok beliau dalam perang Banu Mustalik? 3 lempar. Regu C. Aisyah dan Ummu Salamah. 50 untuk regu C, 0 untuk regu B. Pertanyaan untuk regu C. Siapakah nama sahabat Rasulullah yang memberi keputusan dalam perang Banu Quraidah agar supaya orang laki-laki itu dibunuh dan perempuan itu ditawan? Siapa nama sahabat Rasulullah yang memberi keputusan tersebut? Abu Bakar. Lempar. Regu A, regu B. Sa'ad bin Mu'ad. 0 untuk regu C. Jadi yang mikau di bawah. Unggul di babak ini. Unggul di babak lempar. Nilai ya lule. Nilai ya regu A. Regu A. Regu A. Nilai dari regu A 250. Nilai dari regu B 450. Nilai dari regu C 675. Unggul di babak lempar regu C. Tepuk tangan untuk semua regu. Yuk, semangat. Cara semangat ya turunan. Belnya dicoba rebutan. Di akhir cerita tentang pengafanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Berarti cerita anak pun tade. Kemudian mereka mengafani jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa menyertakan pakaian atau penutup kepala. Kemudian mereka saling berbeda pendapat di mana beliau akan dikubur. Maka Abu Bakar menyampaikan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi meninggal dunia melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Lalu ada satu sahabat menyingkirkan tempat ranjang Rasulullah di kali lah alokai bumi pertama kali si alokai bumi eka kui kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kamar di bawah tempat ranjang Rasulullah. Siapakah si alokai bumi pertama kali? Ragu A, B, dan C. Yuk, terakhir Sufyan Betakwas. Siapa? Sayyidina Abu Talha. Abu Talha lah yang menyingkirkan tempat ranjang Nabi lalu menggali kubur di situ sehingga Rasulullah dikuburkan di kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu orang-orang bergiliran mensolati Rasulullah. Akhiliran masuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jumlahnya yang masuk? 5. Hah? C. 10 orang yang masuk ke rumah Rasulullah untuk mensolati Rasulullah, 100 untuk reguse. Simak baik. Terjadi pada tahun perang Datur Riqo itu. Terjadi pada tahun berapakah perang Datur Riqo itu? Regu C. Ke-5 Hijrah. Dikurangi 100 untuk regu C, tahun ke-4 Hijrah. Banyak nih ayah. Siapakah seorang tawanan yang kemudian dikawin oleh Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Bani Mustalik? Barrah dan dinamai Juhairiyah. 100 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu A, B, dan C. Ini pertanyaan terakhir. Setelah Rasulullah wafat, maka 10 masuk ke rumah ipon Rasulullah yang tujuannya untuk mensolati Rasulullah. Siapa saja yang pertama kali masuk, dari pihak apa saja yang pertama kali masuk hingga sampai ke anak-anak yang mensolati Rasulullah? Argusi. Pertama keluarganya, kedua orang laki-laki, ketiga perempuan, dan keempat. Dikurangi 100 untuk Argusi. Yang pertama keluarganya, sahabat muhajirin, ansor, kaum wanita, dan juga baru anak-anak. Dikurangi 100 untuk Argusi. Regu A, regu C, dan regu B. Coba bacakan ayat yang memerintahkan sholat di waktu pagi dan sore.
sebelum Isra Mi'raj. 1, 2, 3, kosong untuk semua regu. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Perhatikan pertanyaan untuk regu A, regu B, dan regu C. Dalam tahun berapakah malaikat Jibril turun untuk mengajarkan sholat khauf serta dalam peperangan apa? Satu, dua, tiga, kosong untuk semua regu. Pertanyaan kedua, siapa saja yang wafat dalam tahun keempat hijrah? Regu C, Zainab istri Rasulullah dan Abu Salamah anak 100 untuk regu C. Sebutkan 2 putra yang dari selain Maria Al-Qibtiyah. Kalau Maria Al-Qibtiyah Ibrahim putranya. Selain itu siapa saja? Sila laki. Bagus sih. Abdullah, Terus 1, 2, 3. Dikurangi 100 untuk regu C. Sebutkan julukan ketiga putra Rasulullah. Putranya ada 3, putri ada 4. Ketiga-tiganya Rasulullah mempunyai julukan. 2 saja. Sebutkan julukannya. Pertama Qasim. Rasulullah dari Qasim mempunyai julukan apa? Yang kedua Abdullah. Dari Abdullah mempunyai julukan apa? 1, 2, 3, kosong untuk semua regu. Pertanyaan terakhir, simak baik-baik. Coba sebutkan nama-nama patung. Regu B, patung Hubal, patung Lata, patung Uzza, Hadza Muhammad. 100 untuk regu B. Pada zaman jahiliyah Zainab juga mempunyai julukan titik-titik. Antum Susana. Pinalan. Kurangnya 100. Oleh nabar, nabarnya lagi. Ano, sama to, pina. 1, 2, regu B, Umul Masakin. 100 untuk regu C. Regu B. Dengan berakhirnya perlombaan, finalis merebutkan juara 1, 2, dan 3 dalam perlombaan Sirah Nabawiyah perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW. Kami sebagai panitia sekaligus guru dari awal perlombaan hingga sekarang ini, jika ada kesalahan baik secara af'aliyah atau qauliyah atau penyampaian kami yang kurang betul, kami minta maaf sebesar-besarnya. Barangkali bisa bertemu lagi di bulan Maulid yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aron.
Lata Musa Hubal. Tiara kilo siapa juara satu?